soalnya. Oke. Coba munculkan. Nah, nanti mungkin kita bisa obrolin di hal-hal yang berkaitan dengan ini ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah muncul slide-nya. Sudah, Pak. Oke, sudah muncul ya. Nah, kita punya kisi-kisi seperti ini. Jadi ini untuk soal yang awal-awal di biologi tentu saja sesuai urutan dari waktu kita PPG. Sebelumnya kita dapat sel dan redaksinya, kisi-kisinya diberikan gambar tentang sel makhluk hidup. Peserta dapat mengaitkan hubungan struktur dan fungsi sel pada jaringan tertentu. Nah, kalau kita mencoba mencari soal yang menyerempet atau bisa sesuai dengan kisi-kisi ini, kira-kira ini salah satu contoh soal yang menyerempet ke kisi-kisi ini ya, karena untuk soal pastinya kita nggak tahu tentu saja, tapi kita coba carikan yang menyerempet ke kisi-kisi ini. Jadi ada gambar, kemudian hubungan dari struktur dan fungsi sel pada jaringan tertentu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu misalnya dihadapkan pada soal ini, apakah ini gampang untuk dijawab atau tidak, Bapak Ibu? Ada gambar sel, tapi dari soalnya itu dikaitkan pada jaringan tertentu, sehingga soalnya ini menanyakan tentang jaringan dari gambar sel itu. Kalau ini bahasa Inggris ya, tapi nampaknya sama aja lah. Indonesianya gampang. Ini membran, ini inti, Golgi, mitokondria, ini cadangan lemak. Bisa Bapak Ibu untuk ini? Jawabannya yang mana? Boleh dicatkan saja. Dan nanti ini bisa juga mungkin yang dikeluarkannya sel otot, bisa juga sel saraf. Karena kita harus ingat lagi ke jaringan. Jaringan utama itu ada 4 ya. Dan nanti kita coba diskusikan apa aja. Jaringan ada 4 itu. Oke, ada 1, Pak Asep. D bukan. Ya nggak tahu, Pak. D bukan, Pak. Boleh Pak Asep jawabnya D ya. Bu Melni jawabnya A. Kemudian ada juga Bu Muti jawabannya C. Oke, baru 3. Pak Fitrullah D. Ada C. Ibu Silvi D. Bu Yuni D. Oke, mungkin 1 atau 2 lagi ya. Bu Nova, Bu Diana pakai kayaknya. Oke, kalau begitu ya. Nampaknya cukup dulu saja, atau yang lain silakan juga menambahkan. Nah, sekarang kita coba diskusikan ya. Saya coba tanya yang pakai kayaknya. Boleh Bu Diana. Bu Diana kenapa pakai kayaknya nih? Halo, Bu Diana? Ya, Pak. Ya, gimana Bu? Kenapa D-nya pakai kayaknya? Kira-kira aja, Pak. Kan kalau jaringan lemak itu kan, adipose itu kan lemak ya. Setahu Ya. saya sih buat melindungi organ-organ dan juga cadangan makanan, tapi nggak tahu juga nih. Kenapa Bu sampai gak yakin Bu? Tidak mengajarkan atau gimana? Pak.
di sekolah misalnya nggak pegang kelas berapa, kelas Enggak, 8 ya? ini kelas 7 ya. Enggak, Pak. Yang megang kelas 7. Kalau sistem-sistem jaringan-jaringan itu di kelas 8 ya? Apa kelas 7? 8 deh kayaknya. 7, Pak. Kalau di Pak. kurikulum. Kelas 7 ya? Kelas 8. Biasanya sistem-sisteman itu di kelas 8 deh. Kelas 8, nah kelas 9-nya itu sistemnya biasanya cuma reproduksi. Oke. Yaitu karena tidak memegang. Ya. Nah itu berarti ya Bapak Ibu, dengan satu soal ini berarti kita harus siap-siap ya. Sekarang kita coba yang berbeda. Nah berbeda ada Ibu Sesi. Bu Sesi kenapa yang C, Bu? Pak, tadi salah tekan sebenarnya D itu, Pak. Oh, salah tekan. Oke. Iya. Kalau UP, Bu, salah tekan nggak ada ampun, Bu. Iya. Bisa diedit. Oke. Kalau Ibu Sesi D ya? Iya, Pak. Kenapa, Bu, D? Ini jaringan adiposa itu kan jaringan lemak, terus juga tadi langsung cari di internet. Bentuknya sama dari gambar, kemudian fungsinya juga sebagai tempat cadangan makanan gitu, Pak. Oke, jadi browsing juga ya, Bu ya? Ya, langsung loh, Pak. Takut salah. Iya, oke. Nah, sekarang kita coba ke yang A lah, Bu Mel nih. Satu lagi sebelum kita coba bahas. Bu Mel nih kenapa yang A, Bu? Kalau saya jujur pakai feeling tadi, Pak. Jadi saya ingatnya kalau jaringan mukosa itu kan fungsinya untuk melindungi tubuh dari virus dan bakteri ya, Pak ya. Iya. Terus nanti tadi saya googling lagi, sepertinya jawabannya D, betul juga. Makanya saya bingung, Pak. Oke. Jawabannya sebenarnya. Saya kebetulan ngajarnya di kelas 9, Pak. Tidak ada mengajar ini. Oh, tidak ya? Di kelas Ya, 9. basic saya pun kimia, Pak. Jadi saya biologi ini memang lemah, Pak, jujur. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar aja ya untuk hari ini. Jadi dengan kisi-kisi ini mungkin kita bisa mulai mengukur diri kita, posisi kita di mana nih nantinya ya. Oke. Nah, kalau begitu kita coba munculkan saja ya. Ya, tentu saja ya Bapak Ibu, ini yang D jawabannya. Kenapa? Karena dari segi struktur selnya, sel yang bentuknya seperti ini cuma ada di selnya lemak. Tidak ada sel lain yang berbentuk seperti ini. Ada cadangan lemaknya. Dan sel ini adanya ya tahu sendiri mungkin ya Bapak Ibu yang suka komplain dengan berat badan dan lain-lain, itu letaknya di mana. Jadi sel-sel ini bisa ditemukan di bawah kulit ataupun di organ-organ visceral. Artinya di organ-organ internal juga ada ya. Mungkin Bapak Ibu pernah membersihkan jeroan ayam ataupun sapi, itu ada di bagian usus, di bagian sekitaran organ-organ dalam, itu ada juga yang menyelimutinya. Nah, itu jaringan adiposa atau lemak, dan gunanya tentu saja ini untuk cadangan makanan ya. Oke, Bapak Ibu, dengan satu soal ini kita coba diskusikan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk nanti lebih siap lagi. Karena dari satu soal ini ternyata jawabannya ada perbedaan juga. Ada yang ingin cerita Bapak Ibu? Gimana nanti menghadapinya? Ini baru satu kisi-kisi. Mungkin gini Pak ya, saya coba. Kalau dari gambaran soal yang Bapak berikan, tentu saja kami akan mencari untuk perluasan materinya, bentuk-bentuk sel pasti itu harus diketahui, kemudian fungsi spesifiknya apa gitu. Karena di sini kan jelas dari kisi-kisinya gambar tentang sel makhluk hidup. Berarti kita harus paham, dan Bapak contohkan juga sangat jelas ada gambar
salah satu gambar sel. Nah, berarti kami harus mencari lagi macam-macam gambar sel, kemudian kami harus hafal betul-betul fungsinya apa. Mungkin seperti itu, Pak, untuk persiapan selanjutnya. Iya, betul. Jadi saya sepakat. Nah, untuk Bapak Ibu, saran saya untuk kisi-kisi yang pertama ini, kita harus mengenal dari jaringan dulu ya, Bapak Ibu. Jadi, sebentar saya ambil. Di tubuh manusia, itu jaringan yang ada, yang utama, itu kita punya 4, ya Bapak Ibu, mungkin saya ingatkan kembali, bagi yang mungkin dari biologi mungkin sudah familiar, tapi bagi yang kimia ataupun fisika mungkin juga tidak mengajarkan. Jadi yang utama, jaringan di tubuh manusia itu ada 4. Ya, yang pertamanya itu adalah kita coba ambil dari atas dulu. Nah, 4 itu, yang pertamanya yang ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah jaringan saraf. Jadi yang pertama itu ada saraf, dan saraf itu ada di otak, kemudian di seluruh tubuh juga ada saraf. Cuma yang utamanya itu ada di otak dan juga tulang belakang. Itu saraf. Dan bentuk sel saraf, kalau diperbesar di sini, mungkin juga Bapak Ibu familiar dengan sebagian bentuknya, ada yang kayak bintang begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan sel nanti ada yang macam begini di gambarnya. Nah, ini kira-kira bentuknya adalah sel saraf. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi sel saraf atau jaringan saraf. Karena kita berbicara dari jaringan dulu. Jadi ada jaringan saraf. Letaknya di otak, tulang belakang, dan juga di seluruh tubuh. Nah, yang kedua, ada jaringan otot. Jadi otot letaknya ada di 3 tempat. Ada di otot ini, otot skeletal, atau otot rangka, ya, atau daging lah yang kita bisa familiar untuk konsumsi. Kemudian juga ada otot halus. Nah, untuk otot halus ada di banyak tempat sebetulnya. Tapi yang mudahnya itu misalnya otot halus yang ada di organ internal. Otot halus misalnya ada di lambung, ada di usus halus, itu juga ada ototnya lagi. Nah, yang ketiga ada di jantung. Jadi otot di tubuh kita itu hanya ada di 3 tempat. Ya, berdasarkan jenisnya. Otot rangka, otot halus, dan juga otot jantung. Nah, untuk tipe-tipenya, gambarnya nanti kalau otot itu tidak akan jauh, umumnya diberikan gambarnya yang begini-begini saja. Jadi ada garis-garis, nah kemungkinan itu adalah otot rangka. Ya, gambarnya seperti ini kalau nanti diberikan jaringan. Dan apa namanya, nanti mungkin lebih ke percabangannya, ada yang bercabang, ada yang tidak, itu lebih ke jenisnya. Tapi yang penting sekarang kita tahu bahwa di otot itu ada 3 kelompok, dan otot adalah jaringan kedua di tubuh kita, ya. Oke, kemudian yang ketiga, jaringan tubuh kita itu punya epitel. Epitel itu jaringan yang fungsinya ada untuk melindungi dari friksi atau gesekan-gesekan, dan itu adanya tentu saja harus di permukaan. Nah, untuk yang epitel, kulit kita punya epitel karena itu permukaan. Isi mulut, permukaan mulut ada epitelnya, terus ke organ dalam semuanya ada epitelnya, karena intinya permukaan. Jadi permukaan baik di dalam maupun permukaan yang ada di luar, bagian terluarnya itu adalah jaringan epitel. Fungsinya adalah untuk mengurangi friksi, selain mengurangi friksi juga ketika jaringan itu ada di dalam tubuh, fungsinya untuk menghasilkan lendir-lendir tertentu atau zat-zat tertentu yang berkaitan dengan letaknya dia di mana, dan mensupport fungsi dari organ di mana dia ada, begitu.
Nah, yang terakhir, ini ada yang disebut dengan jaringan ikat. Untuk jaringan ikat ini adalah jaringan dengan tipe terbanyak. Kenapa tipe terbanyak? Karena tendon itu yang menghubungkan tulang dengan otot, ya. Kalau yang mungkin Bapak Ibu suka makan, nggak apa-apa Pak Gali kecoret. Jadi mungkin Bapak Ibu sering makan bakso kayak begitu, ya. Nah, urat-urat yang macam begitu, bakso urat, itu adalah bakso tendon. Kemudian juga tulang, ya, Bapak Ibu, tulang itu termasuk juga jaringan ikat. Kemudian juga selain tulang, darah juga jaringan ikat. Kemudian tadi mukosa juga jaringan ikat. Kemudian ligamen, kemudian juga tulang rawan, ya, karena sama-sama tulang, itu jaringan ikat. Jadi dari 4 jaringan utama ini, jaringan ikatlah yang jenisnya itu paling banyak rupanya, ya, karena darah juga jaringan ikat, jaringan lemak juga jaringan ikat. Ini yang paling banyak jenisnya. Kalau jenis yang lain itu relatif lebih sedikit. Otot cuma 3, saraf sebenarnya cuma 1 jenis, yang membedakan itu lebih bentuknya bentuknya saja. Kemudian untuk epitel itu lebih ke epitel tipe permukaan sel. Ada epitel pipi, ada epitel kotak, ada epitel kolumnar atau tubular. Tapi epitel ya epitel aja. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi yang paling banyak itu ada di jaringan ikat. Begitu, jadi untuk nanti kemungkinan yang akan diberikan gambar, Bapak Ibu harus kenal dari selnya. Untuk saraf gampang karena tidak banyak jenis, otot juga gampang tidak banyak jenis, epitel juga tidak banyak jenis. Nah, ini ikat yang banyak jenis. Jadi bisa jadi nanti dimunculkannya sel darah. Berarti kalau kita ingat sel darah, berarti kita bicara tentang jaringan ikat. Kalau nanti dikasih lagi mungkin sel tulang, itu juga masih jaringan ikat. Atau tulang rawan, itu juga jaringan ikat. Ataupun mukosa, itu juga masih jaringan ikat. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu untuk jaringan. Jadi ada 4 yang utama. Dari 4 itu yang paling banyak jenisnya jaringan ikat di tubuh kita itu, begitu. Atau hewan lain pun ya sama saja, ya, untuk hewan tingkat tinggi. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi baru 1 kisi-kisi, mungkin silakan direnungkan strateginya untuk bisa lebih mantap lagi. Nah, sekarang karena kita baru 1 kisi-kisi, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau hal yang perlu kita diskusikan dari kisi-kisi yang pertama ini, Bapak Ibu. Monggo, barangkali ada. Pada diam semua. Kayaknya cukup jelas, Pak, ya. Paling nanti kami kan tinggal mencari, ya, lebih memahami lagi seperti gambarnya atau apa seperti yang saya katakan tadi. Kayaknya ini cukup jelas gitu. Oke. Baik, kalau begitu itu kisi-kisi yang pertama, ya, Bapak Ibu. Jadi tolong siapkan strateginya. Jadi ada gambar, dan gambar itu gambar sel, nanti dikaitkan dengan jaringannya. Oke. Sekarang kalau aman, kita coba lanjutkan. Nah, ini balik lagi ke sel. Saya ingin mengingatkan kembali, mungkin waktu di sesi kita juga pernah, ya, berdiskusi tentang ini. Jadi sel itu kemungkinan bisa ditanya protoplasmik atau non-protoplasmik. Saya ingatkan kembali bahwa protoplasmik itu adalah komponen sel yang sifatnya hidup. Kalau non-protoplasmik yang sifatnya tidak hidup, tapi sama-sama fungsional. Tidak hidup tapi fungsionalnya untuk sel. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan, maka sel itu punya organ, sama saja dengan tubuh kita punya organ. Nah, kalau di sel, organnya itu disebut organel. Nah, makanya komponen hidupnya
organel. Jadi nukleus, mitokondria, plastid, RE, ribosom, lain-lainnya itu adalah komponen protoplasmik. Artinya dia komponen yang hidup. Atau kalau kita permudah lagi, yaitu adalah organnya sel. Untuk pencernaannya, untuk lain-lainnya gitu ya. Nah, yang tidak hidup intinya zat-zat yang ada di dalam sel tapi fungsinya itu bukan fungsi kehidupan tapi fungsi yang ada untuk menunjang kehidupan. Nah, misalnya ada karbohidrat, ada lemak, dan itu kan benda-benda tidak hidup tapi menunjang kehidupan. Kalau kita lihat non protoplasmik, pakuola, ya pakuola kenapa tidak hidup? Karena pakuola hanya droplet saja atau hanya bongkahan-bongkahan saja. Makanya pakuola masuk ke tidak hidup. Kemudian yang tidak hidup lagi, tadi cerita ada gula misalnya, kemudian ada lemak, ada komponen yang lainnya, itu tidak hidup. Ya, kalau kita misalnya punya apa namanya nasi, ya satu bulir nasi, misalnya kita punya satu bulir nasi dari yang kita makan, ya Bapak Ibu harus ketahui bahwa mungkin komponen yang disebut komponen protoplasmiknya itu hanya segini nih Bapak Ibu ya, cuma segini kalau kita gambarin, cuma sedikit sekali. Sisanya apa? Sisanya itu justru adalah komponen non protoplasmik. Nah, jadi yang besar ini sisanya itu adalah tepung. Nah, jadi mitokondrianya, nukleusnya paling itu cuma sedikit sekali di sini posisinya. Kalau ini sebulir nasi ya. Nah, kira-kira begitu salah satu contoh saja. Tapi untuk sel hewan beda. Kalau sel hewan itu umumnya dari satu sel itu isinya lebih banyak yang ininya dibandingkan dengan komponen yang lain. Kecuali yang tadi, yang sel lemak. Nah, kalau sel lemak dia unik karena isinya lebih banyak lemaknya, sisanya organel-organel di sekitaran sini. Ini kalau di hewan, gitu ya. Tapi kalau hewan yang lainnya umumnya tidak punya penyimpanan seperti ini, jadi langsung sel-sel saja. Oke, ini kita ingatkan kembali. Jadi kalau protoplasmik artinya hidup dan non protoplasmik itu artinya komponen tidak hidup tapi menunjang kehidupan. Gitu ya. Oke, monggo Bapak Ibu tentang sel ini ada barangkali yang ingin didiskusikan karena untuk mengingat ya balik lagi lah biologi banyak yang harus diingat. Jadi dengan skema yang ada ini tinggal nantinya ditambahkan saja ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, untuk apa, udah selesai. Kita tahu nanti semua fungsi sel. Tinggal ditambahkan fungsi saja dari skema ini. Oke, Bapak Ibu mangga tentang sel barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nah, lanjut. Lanjut ya, Pak. Cukup jelas? Baik. Sekarang kita coba ke kisi-kisi selanjutnya tentang organisasi kehidupan. Monggo Bapak Ibu dicoba. Ini redaksi dari kisi-kisinya disajikan kasus ataupun nggak terlalu biasanya sih nggak hasil penelitian juga, tapi data saja atau fenomena saja. Disajikan kasus penelitian tingkat organisasi kehidupan, nanti bisa dimunculkan tentang sel, bisa tentang jaringan, bisa tentang organ, individu, bisa apapun, pokoknya tingkat organisasi kehidupan. Kemudian peserta dapat menganalisis tingkat organisasi kehidupan tertentu di mana kasus tersebut terjadi. Jadi nanti harus diidentifikasi apakah itu organ, apakah itu individu, apakah itu populasi. Nah, kalau ini kasusnya kita berbicara tentang individu tumbuhan dan juga kita berbicara pada jaringan tumbuhannya. Silahkan Bapak Ibu.
Ya, meristem sudah termasuk. Salah meristem membelah. Meristem saat fungsi dalam pertumbuhan. Meristem adalah yang pertumbuhan. B ya Pak. Ini B. Sebenarnya ada yang itu. Oke. Silahkan Bapak Ibu di-chatkan. Ini jawabnya di mana Pak? Di chat aja. Oh di chat. Iya. Tadinya saya mau pakai kuisis, tapi nggak bisa dimunculkan bareng-bareng gini. Makanya saya pakai ini aja. PowerPoint. Oke, baik Bapak Ibu ya, isinya sudah konsisten. Jadi kalau konsisten begini, kita coba munculkan saja. Oke, silakan kalau masih mau menjawab. Nah, oke, nah sama ya. Jadi saya senang karena jawabannya sama, berarti ini mudah ya. Oke, kita coba tanya ke siapa nih? Ke Ibu Lia. Halo Ibu Lia. Kenapa yang B, Bu Lia? Siapa? Yang B, seingat saya kalau meristem itu untuk pertumbuhan. Kalau yang permanen itu yang kayak jaringan-jaringan lainnya, bukan yang kayak epidermis, terus yang jaringan angkut gitu, bukan sih Pak? Yang saya ingat sih gitu. Jadi pilihnya B. Boleh. Oke, jadi saya tadi penasaran yang permanen apa Bu contohnya? Yang jaringan-jaringan lainnya bukan kayak yang kalau di daun itu ada yang epidermis, ada yang silem, yang gitu bukan sih Pak? Yang permanennya. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, sekarang kita ke Ibu Muslihati. Halo Ibu Muslihati, ada? Ada Pak. Gimana Bu? Kenapa B juga? Seingat saya jaringan meristem itu kan di ujung batang, ya untuk proses pertumbuhan. Kalau yang jaringan permanen itu kayak yang di organ misalnya untuk buah, untuk daun gitu Pak. Oh baik. Jadi Ibu ingatnya kalau meristem itu ada di ini ya, di ujung akar dan juga di ujung daun ya. Iya Pak. Oke, kalau begitu. Ya nampaknya untuk soal ini tidak terlalu menimbulkan gejolak ya, karena khusus untuk ini. Tapi yang penting adalah kisi-kisinya. Jadi Bapak Ibu akan dihadapkan pada banyak sekali posibilitas. Bisa ditanyakan sel, bisa ditanyakan jaringan, bisa ditanyakan populasi, komunitas, ekosistem, bahkan biosfer ya. Dan sekarang kita coba pilihkan yang konteksnya jaringan ataupun individu, tapi di sini lebih ke jaringan sih. Nah, jadi silakan disiapkan gimana strategi ini.
untuk organisasi kehidupan ya. Nah, sekarang kita coba diskusikan kenapa yang isinya itu yang B ini. Oke, kita ingat kembali bahwa tentang organisasi kehidupan ya. Jadi untuk organisasi kehidupan kita mulai dari struktur yang paling kecil, di mana kita bisa mulai dari atom. Kemudian atom itu misalnya membentuk hubungan dengan atom yang lain sehingga dia terbentuklah molekul-molekul tertentu. Jadi kalau kita urut di sini bisa mulai dari atom, setelah atom kita berbicara ke molekul, kemudian ke makromolekul, ke organel, sel, jaringan, terus sampai tingkat yang paling besar itu ke biosfer, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa organisasi kehidupan itu dimulainya dari atom? Kenapa tidak dimulai dari yang lebih kecil dari atom, misalnya dimulainya dari elektron atau dimulainya dari proton gitu? Kenapa ya, Bapak Ibu? Mungkin ada yang dari kimia mungkin, atau bisa menjelaskan kenapa kehidupan ini dimulainya dari atom, tidak dari elektron atau komponen atom yang lain gitu ya. Ada yang ingin menjelaskan? Ya, kita berdiskusi saja sambil saling memperkaya pengetahuan. Kenapa dimulainya dari atom, Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan? Di sini jadi atom dulu. Kenapa tidak elektron? Kenapa tidak neutron? Untuk kita berbicara organisasi kehidupan. Ada Bapak Ibu? Mau coba jawab, Pak? Mangga, Pak. Mangga. Maaf, ditutup kameranya, Pak. Nggak stabil ini jaringannya. Oh, Mungkin iya. karena Ya, mungkin mangga, karena Pak. di tingkat atom tuh masih bisa dibedakan diklasifikasikan, karena kalau udah berbicara elektron kan kita tidak bisa membedakan ya elektron yang Iya. satu dengan elektron yang lain, karena elektron tuh sama, begitu pun proton. Tapi kalau untuk tingkat atom kita masih bisa mengklasifikasikan atom jenis tertentu. Mungkin itu jawabannya, Pak. Mungkin. Iya. Betul, Pak. Sepakat. Karena kan atom unsur gitu ya. Karakteristiknya itu masih berbeda dengan atom yang lain. Begitu kenapa dimulainya dari atom. Karena balik lagi dengan karakteristik yang spesifik yang dimiliki. Begitu, makanya pembicaraannya dimulai dari atom ya. Dan ini salah satu nanti berkaitan juga dengan teori evolusi. Salah satu bagian dari soal yang sulit dijawab kalau diajarkan di di sekolah, apalagi anak-anak udah mulai kritis gitu ya. Siapa yang membuat atom gitu dan lain-lain. Nah, itu sudah lumayan menantang ya untuk diberikan jawaban, karena sudah berkaitan dengan pertanyaan yang cukup dalam. Dan yaitu adalah misteri kehidupan ya, karena tidak ada yang tahu pasti juga sebetulnya kalau kita berbicara dalam sains bagaimana benda-benda itu terjadi. Karena itulah yang menjadikan sains itu menarik. Karena kita tidak tahu kepastian bagaimana itu terjadi, maka sains itu sehingga berkembang. Nah, ini awal mula biasanya agak menantang untuk dijawab ya. Asal mula kehidupan, termasuk unsur kenapa atom ada dan lain-lain. Oke, balik lagi. Terima kasih Pak Agung. Nah, ini urutannya ya Bapak Ibu. Mungkin yang perlu kita tambahkan lagi di sini, kalau nampaknya sampai organisme tidak terlalu masalah. Populasi, nah ini ada karakteristik yang harus ditambahkan di populasi. Di populasi itu artinya jenisnya itu sama,
ya. Jadi kalau gajah dengan gajah, kambing dengan kambing, dan ada syarat khusus di mana populasi itu keturunannya harus fertil. Artinya keturunannya itu bisa melakukan reproduksi kembali dan menghasilkan keturunan yang fertil lagi atau subur ya. Nah, ini syarat dari populasi, bukan hanya jenisnya yang sama, tapi juga ada syarat yang lebih spesifik, yaitu bisa menghasilkan keturunan yang subur. Begitu ya. Nah, untuk community, kalau community, semua makhluk hidup, ya, jadi community itu semua makhluk hidup kecuali abiotiknya. Jadi community kecuali abiotik itu disebut dengan community. Kalau ekosistem itu tinggal ditambahkan biotik. Jadi ketika community bertemu dengan biotiknya, mereka berinteraksi, maka jadilah sebuah ekosistem. Kalau biosfer itu gabungan dari ekosistem yang ada di seluruh dunia. Jadi skala ekosistem terbesar yang ada di permukaan bumi itu yang disebut dengan biosfer. Nah, kira-kira itu tambahan info spesifiknya. Nah, untuk selanjutnya tentang tadi tumbuhan. Jadi yang disebut dengan jaringan meristem, betul sekali Bapak Ibu, jaringan meristem adalah jaringan untuk pertumbuhan, di mana kalau di tumbuhan itu, kalau misalnya kita punya, sebentar, kalau kita punya tumbuhan, misalnya kayak ginilah, ini sederhana aja. Jadi meristem ada di ujung akar, ada di ujung pucuk. Kalau bercabang tentu saja di setiap percabangannya, dan fungsinya untuk pertumbuhan. Selain itu, meristem juga ditemukan kalau kita punya bongkahan kayu seperti ini. Meristem kita juga bisa ketemukan di sini, di antara kulit kayu dengan kayunya, di mana di situ ada yang disebut dengan kambium. Nah, di sini kambium ini, sorry salah tadi gambar ya. Jadi di kambium ini dia keluar, dia membentuk phloem, ke dalam dia membentuk xilem. Nah, jadi tumbuhan tahun demi tahun dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kenapa? Karena ini ada kambium ini yang terus membentuk ke dalam membentuk xilem dan keluar itu membentuk phloem. Nah, ini yang disebut dengan meristem juga. Jadi meristem itu adalah jaringan untuk pertumbuhan, ada di pucuk, ada juga di ujung akar, dan juga ada di batang, di mana letaknya itu di antara kayu dan juga kulit kayu. Posisinya di situ, kambium. Dan kambium ini juga yang bisa memungkinkan bagaimana akar di batang itu bisa muncul. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat pohon beringin, tiba-tiba ada akar yang muncul di batang gitu ya, yang akar aerial itu ada di atas, tapi tiba-tiba ada akar muncul. Nah, datangnya dari mana? Akar itu dibentuk dari vaskular kambium ini. Jadi percabangan-percabangan, akar-akar yang tidak pada tempatnya gitu ya, yang tidak umum di tanah, itu datangnya dari kambium ini. Yang letaknya ada di antara kayu dan juga kulit kayu. Nah, oleh karena itu, kenapa ketika kita akan melakukan stek ya Bapak Ibu, misalnya ini sebuah pohon, ketika akan kita stek, kita akan coba kuliti si pohon itu, ya, kemudian kita sisakan zona seperti ini, ya. Nah, kenapa dikuliti? Ini untuk memotong saluran kambium di sini. Dengan harapan ketika dipotong, tumbuhan ini mengalami stres, dan stres akhirnya diberikan nutrisi sama pemiliknya, diberikan tanah di sekitar sini. Nah, dengan adanya stres itu, karena di sini ada kambium untuk membentuk akar, maka tumbuhan ini stres dan berpikir tubuh saya tidak punya akar, makanya dia akan membentuk akar dari sini, dari kambium. Nah, inilah prinsip dari stek ya. Gitu. Jadi makanya dikuliti dulu di sini agar terpotong koneksinya, sehingga dia berpikir bahwa
dia tidak punya akar. Nah, akhirnya terbentuklah akar di sini. Oke, gitulah kira-kira. Jadi balik lagi untuk kisi-kisinya bisa sel, bisa sampai biosfer ya. Silakan saja disiapkan. Oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Pak, mau tanya, Pak. Monggo, Bu. Monggo. Iya, kayaknya saya pernah, kalau nggak salah, saya lihat di soal Litmu dulu, ada soal yang seperti ini. Gambarnya itu kupu-kupu sama bunga, kayak lagi melakukan penyerbukan ya, Pak. Itu pilihannya kan ada komunitas, ekosistem. Saya kan, pikir saya karena itu nggak ada abiotiknya, saya pilih komunitas, tapi jawabannya ternyata ekosistem, Pak. Boleh minta penjelasannya, Pak? Gimana Bu tadi lebih spesifik soalnya? Jadi ya mungkin saya lupa sih itu. Maksudnya hubungan pada gambar itu menunjukkan apa? Kayak intinya seperti itu, Pak. Jadi kupu sama bunga. Karena pikiran saya nggak ada abiotiknya, jadi saya pilih komunitas. Tapi ternyata jawabannya adalah ekosistem, Pak. Oh, oke. Penjelasannya bagaimana, Pak? Harusnya komunitas, Bu. Karena kalau ekosistem itu kan tadi kita sepakati bahwa dia harus ada interaksi dengan abiotik ya. Iya. Jadi kalau kupu-kupu dengan bunga itu kan sama-sama populasi atau organisme dengan organisme. Jadi harusnya itu adalah sebuah tingkat komunitas. Jadi bukan ekosistem. Harusnya itu sih. Oh, berarti bisa jadi kuncinya salah ya, Pak? Bisa jadi, Bu, karena kesalahan teknis selalu saja terjadi. Jadi seperti saya cerita waktu awal-awal kita PPG, kan yang menginput di sistem itu bukan yang membuat soal ya. Jadi potensi untuk terjadinya salah soal itu sangat relatif ada. Cuma mungkin tidak besar ya. Termasuk yang tadi mungkin soal yang tadi tingkat komunitas atau apa namanya ekosistem, kupu-kupu dengan bunga harusnya komunitas. Oke, Pak, makasih, Pak. Iya. Oke, mangga Bapak Ibu, barangkali ada lagi sebelum kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Baru 2 nih ya, soalnya 20 kisi-kisinya. Lanjut kayaknya, Pak. Lanjut, baik. Bu Sesi ini kayak yang ngasih komando terus ya, lanjut. Yang lain dia maju, terus gimana, Pak? Bu Sesi gimana, Bu? Babynya sekarang? Alhamdulillah, Pak. Mungkin karena kemarin itu mamanya terlampau sibuk, butuh perhatian jadi sering demam, tapi sekarang enggak kok, Pak. Oke, sekarang emaknya sudah ini ya, sudah tidak terlalu heboh ya? Iya. Syukurlah. Semoga sehat-sehat terus. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Disajikan data berupa gambar. Jadi nanti ya ini bisa organ apapun ya. Ya, ini kita coba yang nyerempet-nyerempetnya saja. Peserta dapat mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi organ tersebut dalam mendukung sistem organ. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ini ototnya otot halus ya. Jadi tadi balik ke cerita tentang jaringan. Jadi ini ada otot halus, 3 jenis otot halus di lambung. Nah, kira-kira kalau berbicaranya tentang otot, yang mana ya kaitan dengan fungsinya? Monggo, Bapak Ibu. Baik, baru Pak Gali ya, yang gercep nih. Sehat Pak Gali? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana Pak? Pesantren aman Pak? Aman, terkendali Pak. Soalnya kemarin di beberapa tempat heboh juga ya, yang keputusan itu tuh. Salah satu tokoh. Kalau di sana enggak ya Pak? Gak ngaruh Pak lah, aman.
Kondusif, Pak. Oke, oke. Baik, baru 2 ya. COVID gimana, Pak? Apa ya COVID udah lupa. Apa ya COVID ya? Nggak pernah dengar ya, Pak? Nggak pernah dengar tuh apa itu COVID. Tapi rencana emang mau ada ini vaksinasi siswa sebentar lagi, Pak. Iya, di Bandung kemarin udah ya. Di Tasik belum, Pak? Belum, Pak, belum, masih menunggu jadwal tanggal 24, 21 kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Oke lah kalau begitu. Baik, ada berapa nih? Ini juga kayaknya gampang ya. Oke, kita lanjut saja karena masih banyak kisi-kisinya. Kita coba munculkan dulu. Ya, Bapak Ibu, kalau ini gampang ya. Kenapa gampang? Karena kalau gambarnya otot, ya pastilah kaitannya dengan mekanis ya. Jadi tentu saja untuk yang lain, emang ada betulnya juga kapasitas lambung menjadi meningkat, tentu saja ini betul, masih ada hubungannya juga. Kemudian penyerapan meningkat, ini tidak bisa ya, karena kalau penyerapan bukan di lambung. Kemudian meningkatkan proses enzimatis, masih bisa juga hubungannya, tapi bukan otot. Kalau enzimatis itu lebih ke permukaan di epitelnya di sini. Kemudian pengeluaran sekresi enzim juga sama, masih di epitelnya. Nah, kalau melihat dari struktur ini, kaitannya yang paling dekat adalah fungsi pencernaan mekanis dan juga meningkatkan kapasitas lambung. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kenapa ada 3 struktur? Ini adalah lebih ke kekuatan dia ini apa ya istilahnya tuh, bukan mengunyah ya, menggiling ya. Menggiling, makanya ada 3 jenis lapisan otot di mana serat-seratnya memiliki arah yang berbeda gitu. Jadi nampaknya untuk ini tidak terlalu masalah ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena di kisi-kisinya diberikannya organ pada hewan, jadi bisa apapun, nanti bisa dikasih gambar ginjal, bisa dikasih gambar jantung. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah hubungan dari bentuk atau struktur tertentu terhadap fungsinya. Misalnya ini tadi otot, kemudian kalau kita lihat usus halus misalnya, kenapa harus berjonjot-jonjot, kenapa harus panjang. Nah, itulah yang nanti Bapak Ibu coba identifikasi lebih lanjut dengan kisi-kisi ini. Kemudian kalau di jantung misalnya kenapa sebelahnya lebih tebal, sedangkan sebelah yang lainnya tidak tebal. Kira-kira di situ arah-arahnya yang akan dimunculkan. Ya, begitu. Bapak Ibu, ini nampaknya tidak terlalu sulit ya untuk soal ini, tapi untuk nanti sesuai kisi-kisi, silakan juga disiapkan. Ya, ini untuk tadi pembahasannya aja. Jenis ototnya ya. Kita bisa perhatikan bahwa ototnya itu ada arahnya yang ke sini, arah bentuk ototnya, kemudian juga ada yang ke pinggir, dan satunya lagi yang miring-miring. Sekompleks ini ya, ternyata lambung kita diciptakan. Oke, nampaknya aman ya, untuk tadi tidak menimbulkan gejolak. Kita coba lanjutkan. Nah, untuk yang selanjutnya, ini kita siapkan penyakit, karena pasti ada aja. Oke, coba Bapak Ibu, sekarang lanjutkan untuk yang penyakit ini. Di mana ininya, kisi-kisinya penyakit, kemudian upaya menjaga kesehatan. Ini soal juga nggak terlalu sulit ya. Nanti disiapkan untuk organ-organ yang dipelajari di sekolah aja ya. Yang di sekolah itu sistem gerak, sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah, ekskresi, dan juga reproduksi. Cuma 6.
Oke ya, ini juga sudah cepat saja karena sudah. Oke, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini nampaknya nggak usah dibahas terlalu panjang juga ya, di iklan-iklan juga banyak tentang menjaga kesehatan ini. Nah, ini yang sistem organ Bapak Ibu. Jadi dua tadi berkaitan dengan struktur dan fungsi, dan yang kedua itu tentang penyakit. Dan hanya itu saja yang ditanyakannya. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, mangga, tentang sistem organ. Pokoknya pasti aja penyakit, upaya menjaga kesehatan, itu aja sih. Karena tadi seperti saya cerita di awal, bagian ini tidak sulit menurut senior-senior ya, yang udah UP. Untuk sistem organ ini lancar-lancarnya dari segi soalnya. Oke, aman ya? Kalau tidak ada yang berkomentar, oke, kita lanjut saja. Ini kisi-kisi sistem organ. Nah, sekarang kita masuk ke ekologi. Ini juga sama, tidak terlampau sulit. Untuk ekologi juga belum ada yang cerita katanya soalnya sulit ya. Kayaknya ini juga coba aja langsung dijawab. Nampaknya ini gampang juga. Oke, ya. Sudah juga ya. Jadi nampaknya oke, ini nggak terlalu banyak masalah. Kita lanjut saja ya. Dan kayaknya juga tidak usah dibahas ya Bapak Ibu. Ini mutualisme yang sangat umum di buku. Ya, Mungkin kita bisa tanyakan sama ini Pak, yang fisika mungkin nggak terlalu sulit juga bagi yang fisika gitu. Oh gitu ya. Nah, yang fisika kayaknya diam-diam aja dari tadi nih Pak. Iya, oke. Ya makanya kalau ada yang ingin ditanyakan di sekarang aja Bu, momennya kita coba obrolin ya. Dari tadi sistem organ, barangkali ada juga boleh di sistem organ yang mana gitu. Karena kita coba trace ininya, kisi-kisinya. Oke, untuk ini mutualisme sih sejauh ini nggak masalah ya, karena paling umum, saling menguntungkan. Nah, barangkali ada yang lainnya dari topik simbiosis ini yang mungkin menimbulkan gejolak, itu silakan saja. Pak, ini kan kalau kita lihat dari kisi-kisinya langsung ini dikatakan bahwa memang simbiosis yang saling menguntungkan. Yeah. Berarti rata-rata keluar soalnya kayaknya yang ini saling menguntungkan aja berarti Pak ya? Iya. Karena kan sudah langsung disebutkan di sini. Iya, jadi kita mungkin harus kenal jenis-jenisnya aja yang mungkin berbeda. Kalau ini kan contoh yang paling merakyat ya. Nah, dia kan nanti kan ada yang merugikan atau apa, tapi kalau dari kisi-kisi langsung disebutkan gitu, kecuali langsung disebutkan contoh dari simbiosis, tapi nggak bilang menguntungkan atau merugikan, tapi karena di sini dibilang saling menguntungkan, berarti kayaknya langsung gitu soalnya yang mutualisme. Iya. Ya itu Bu, paling contoh-contohnya aja Bu, yang selanjutnya ini kita harus lebih banyak tahu yang lain. Iya benar Pak. Ya karena kisi-kisinya to the point ya, dibilang langsung aja yang menguntungkan. Iya Pak gitu. Oke, tentang simbiosis, monggo Bapak Ibu boleh kita coba diskusikan. Barangkali ada simbiosis mana yang mungkin Bapak Ibu masih bingung gitu. Ini kalau yang suka ada perbedaan pendapat itu Pak di ikan remora katanya Pak. Oh remora iya. Ikan remora. Si remora dan hiu itu ya. Jadi komensalisme ya. Iya, itu ada yang komensalisme, ada yang mutualisme gitu ya. Tapi kalau dilihat
dari konsensus dari berbagai buku ya, yang ataupun dari buku di negara lain, mengarahnya ke komensalisme, Pak. Oh, satu untung, satu tak masalah. Satunya biasa saja. Yang untungnya justru si remoranya, karena ketika ini dikaji lagi, remora itu tidak membersihkan tubuhnya hiu, tapi dia itu lebih ke mencari untung dari suatu keadaan. Hiunya lagi berburu, ada remah-remahannya yang sisa-sisa makanannya dia ambil, sedangkan si hiunya sendiri tidak mendapatkan benefit langsung, misalnya tubuhnya jadi bersih atau enggak. Kalau secara umum sih konsensusnya ke komensalisme. Meskipun masih ada yang menyebutkan mutualisme, tapi secara umum balik lagi nampaknya ini komensalisme, Pak. Dari segi konsensus ya. Jika ada, Pak, itu jenis soal seperti itu nanti untuk di UP, kemungkinan kalau di kita gitu di Indonesia lah, Pak, jawabannya apa itu ya, Pak? Nah, di kita teh ada dua-duanya, Pak. Ada mutualisme, ada komensalisme si hewan itu teh. Dan gimana ya, karena kalau ujian mah tergantung yang buat soal. Tapi kalau kita mungkin secara pemahaman ya komensalisme, Pak. Gitu. Nanti kalau terlepas jadi salah ya sudah, berarti mengangguk ya, bukan rezekinya atau senomor gitu. Tapi kalau ke murid nampaknya dari sekarang kita arahkannya ke komensalisme, Pak. Karena itu tadi si hiu tidak dapat manfaat langsung dari adanya karena penekanan dari mutualisme itu agar hubungannya itu betul-betul mutualisme itu adalah harus sangat gitu. Jadi satu dan pihaknya itu harus sangat, bukan hanya ada saja, tapi lebih dari itu mutualisme itu. Jadi hubungannya itu untungnya tuh harus benar-benar signifikan bagi keduanya. Begitu, Pak. Nah, kalau si remora tadi tidak signifikan bagi salah satu pihak, terutama si hiunya itu nggak dapat manfaat banyak, meskipun ada lah manfaatnya gitu ya kalau kita coba ke mutualisme, tapi tidak signifikan, makanya akan ke komensalisme. Itu saja untuk kita ya. Tapi kalau soalnya mungkin nanti ini dan yang membuatnya penganut mutualisme ya sudahlah. Gitu. Monggo kalau ada lagi tentang simbiosis. Kalau tidak ada kita lanjut. Nampaknya aman ya. Karena untuk di simbiosisnya juga jarang yang kontroversial ya. Seperti istilah-istilah yang jarang kayak amensalisme itu enggak sih. Yang common saja. Atau indirect komensalisme itu ada juga, komensalisme tidak langsung, tapi enggak sih, itu enggak akan jadi bahan. Oke, lanjut aja. Kalau begitu masih simbiosis juga, ya udahlah ini kayaknya. Tapi ya karena kisi-kisinya begitu, saya coba munculkan saja, kita coba bahas ya, meskipun nampaknya gampang juga. Parasitisme. Aman lah ya yang ini. Oke, sudahlah aman. Dan dari cerita yang senior yang menimbulkan lumayan bahan diskusi itu di dua topik kalau di biologi, di sel dan di genetika. Yang nyilang-nyilang itu di situ sih. Kalau yang lainnya relatif aman. Oke, jadi ini juga aman. Kita tidak perlu lanjut lebih.
Oke, sekarang kita ke kisi-kisi selanjutnya. Disajikan data jaring-jaring makanan, peserta dapat memprediksi kalau ada komponen yang terganggu. Ini juga ya tidak terlalu sulit juga. Silakan Bapak Ibu. Coba kalau konsisten bisa kita cepat lagi. Oke, baru satu. Oke, baru ada satu. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Baru 5 sih yang jawabnya. Oke, kalau begitu banyaknya A, tapi ada yang B. Pak Galih paling awal B. Gimana Pak Galih? Kenapa B nih? Ini mungkin saya rada teralihkan barusan, Pak. Yang saya lihat barusan lihat foto yang sawah saja, Pak. Pas dilihat yang oh, ada 2 gambar. Jadi pas saya fokus ini dari padi kan langsung ke belalang, terus di belalang kan ini ada katak ya Pak di sini. Ya. Mana? Lupa lagi Bapak saya. Gambarnya kurang jelas ya. Itu barusan ada yang datang juga, terus saya lihatnya yang sawah saja itu. Oh. Agak teralihkan sama pas dilihat, oh ternyata ada foto yang kebun juga ini. Jadi saya menerka-nerka ini yang di sawah ini foto apa, itu yang kecil ulet apa itu Pak? Ulet Pak. Ya, saya kira itu burung pipit kalau nggak ada burung pipit Pak di sawah Pak. Iya nggak ada biasanya kan Pak. Oke, jadi kalau itu mah. Aman ya Pak ini ya? Aman. Oke, ya ini juga nggak terlampau sulit ya kalau dari kisi-kisinya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke tanah. Disajikan deskripsi tentang sifat fisik tanah, menganalisis peran mikroorganisme. Oke, silakan dicoba lagi ya. Tadi udah lewat.
Oke, 1, 2, 3. Ya, ini juga nggak terlalu masalah lagi. Ya, langsung konsisten. Kalau langsung konsisten, kita cepat saja. Nah, jadi tentu saja ya, ini yang D ini, karena yang lainnya agak kurang pas sih. Seperti tingkat keasaman, itu bukan dari adanya makhluk hidup, itu lebih ke komponen kimianya yang ada di sana. Salinitas juga sama, kemiringan itu juga jelasnya nggak mungkin, cuma ini yang mungkin. Kesuburan, kegemburan, ya itu jelas ya, tekstur. Oke lah, ini juga tidak terlalu masalah. Kita coba lanjutkan. Silahkan Bapak Ibu, sekarang kita beranjak ke reproduksi. Kelas 9 ya, reproduksi. Oke, ini aman juga deh kayaknya. Oke. Sudah cukup konsisten. Ya, jadi nampaknya kisi-kisi kita mudah semua ya. jadi senang kalau ini Pak. Soalnya nanti di UP Pak. Kalau soalnya Pak. Iya, emang begini Pak. Jadi waktu pengalaman tadi cerita di awal, kalau untuk biologi aman Pak. Insya Allah lah. Kalau iya, yang kalau tidak, semuanya. Iya, yang tidak aman itu di pedagogi. Pedagogi. Iya, banyak pedagogi jawabannya mirip-mirip. Iya. Karena jawabannya mirip-mirip. Malah tadi saya sempat cerita, instruktur nyobain ngerjain pedagogi, jeblok juga. Waktu itu sempat dicoba ya. Tidak mulus juga ngerjain pedagogi. Oke, jadi ini aman ya. Nah, kalau aman kita coba ingatkan kembali aja. Jadi di hewan itu ada pembelahan biner, jadi langsung jadi 2 begitu ya. Contohnya di anemon, kemudian ada yang bertunas juga. Contohnya di hidra, kemudian juga ada fragmentasi, putus, lanjut, berkembang, ada partenogenesis. Partenogenesis itu telurnya langsung jadi begitu saja, tanpa ada faktor kelamin yang lain gitu ya. Misalnya si kadal ini semuanya betina, terus langsung bertelur begitu saja. Tapi mereka perlu ritual ya, ritual begini meskipun tidak menghasilkan sperma tapi jadi bertelur. Terus hermafrodit ya jelas satu badan, ada 2 kelamin, dan hermafrodit tergantung hewannya. Ada yang seperti cacing tanah, dia tetap memerlukan pasangan. Ada yang hermafrodit tidak perlu pasangan. Misalnya cacing-cacing parasit yang masuk ke tubuh, itu mereka hermafroditnya sendiri aja, nggak perlu pasangan ya. Dan nggak asik kan? Hermafrodit sendiri nggak asik. Kalau hermafrodit berdua begini masih lumayan lah. Sudah itu Ibu aja. Oke, coba lanjut tumbuhan. Oke, kisi-kisinya diberikan reproduksi tumbuhan menentukan tipe macam. Ya, reproduksi kan cuma 2 ya. Generatif, vegetatif, atau seksual-seksual. Sisanya ya tinggal tipe-tipenya. Dan tipenya pun yang banyak aseksual. Oke. Cepat juga ya ini ternyata. Sudah, karena Bapak Ibu sudah konsisten semua, langsung. Cepat sekali. Oke, aman ya, tidak usah kita lama-lama diskusikan untuk ini. Oke, nah ini
Yang mulai biasanya di genetika mulai agak gejolak ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tadi reproduksi nggak terlalu masalah. Sekarang coba kita lanjut ke genetika. Boleh disilang-silang, boleh cara cepat, terserah saja ya caranya. Yang penting jawabannya benar. Berpendek panjang. Oke, sudah konsisten juga. Dan ini soalnya saya pilihkan yang basic dulu ya. Karena kita harus latihan bagi yang belum familiar menentukan genotip, fenotip kan itu masih suka kebalik-balik sebagian. Kemudian menentukan gamet gitu ya. Makanya ini kita coba yang basic dulu. Oke, kita coba pilih Pak Asep nih ya. Pak Asep, kenapa yang C, Pak? Sudah dicoba? Sudah, Pak. Aman ya tentang ini? Aman, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut? Ini basic ya di hybrid. Soalnya basic. Suka lupa di perbandingannya, Pak. Gimana, Pak? Suka lupa di jumlah perbandingannya itu. Oke. Sama genotip sama genotip itu. Ya harus genotip dan fenotip dulu ya. Jadi kalau genotip ya Bapak Ibu, ini mungkin bagi yang tidak mengajarkan atau ya umumnya sih karena tidak mengajarkannya, padahal sebelumnya sudah paham. Jadi kalau genotip itu kode. Jadi ini genotip. Jadi genotip adalah pengkodean dari sifat. Sedangkan fenotip adalah ekspresi dari kode. Nah, ini adalah ekspresi dari kode. Nah, ekspresi dari kode adalah fenotip. Begitu. Jadi, kalau kita coba silang-silangkan, nah kemudian kita muncul kode-kode tertentu, ya tinggal dituangkan ke fenotipnya. Nah, dalam kasus ini, ketika ada huruf yang besar, maka huruf besar ini harus menang. Dan ketika ada huruf yang kecil, pasangan dari huruf kecilnya itu harus kalah atau tidak diekspresikan. Begitu ya. Jadi kalau kita latihan lagi membuat ininya, misalnya dari yang ini kan warnanya hijau dan bulat. Jadi ini adalah ekspresi dari hijau, ini ekspresi dari bulat. Dan ketika individu ini mempunyai sperma ataupun ovum gitu ya, maka dia akan membentuk gamet yang tentu saja gametnya ini harus kombinasi dari ini, di mana gametnya itu akan menjadi H dan B. Kenapa? Karena harus setengah-setengah. Jadi ada setengah dari sifat hijaunya dan setengah dari sifat bulatnya. Begitu. Dan ada berapa? Ya kombinasinya akan ada begini saja, HB saja akan. Karena sel membelahnya jadi dua kan, ketika jadi gamet berarti hanya akan ada satu tipe, yaitu HB-HB saja. Begitupun yang lainnya. Oke, aman ya kayak untuk ini, tidak terlalu sulit. Oke, kita coba lanjut saja. Cuma yang paling penting adalah ingat genotip dan fenotip, jangan kebalik iklannya. Oke, nah, ini ketahuan deh jawabannya. Ya sudahlah.
Meskipun jawabannya tadi muncul, tapi nggak apa-apa. Coba kita identifikasi. Aduh, ada carrier gitu ya. Oke, jadi anak perempuan yang ada di F1 itu, ya, kodenya itu bulat. Dia punya 4 anak laki-laki di bawahnya. Terus dia mau nambah lagi anak perempuan, maka kemungkinannya gampang lah ya. Oke, ada mungkin Bapak Ibu yang bisa menjelaskan ini, karena tadi jawabannya sudah keluar, saya. Ada yang bisa menjelaskan fenomena ini, mungkin ingin berbagi. Berarti salah satunya adalah carrier. Yang carrier itu Jawabannya yang mana, Pak Asep? Tadi udah muncul sih yang A. Kenapa yang A ya? Pak, saya lupa ingat ini materi ini, Pak. Ini kalau dilihat dari gambar ya Pak, Ya. kan anak perempuan memiliki 4 orang anak laki-laki, terus ingin memiliki anak perempuan ya Pak. Iya, nambah. Tapi kalau pas dilihat kan di sini yang memiliki hemofilia ini kan yang pembawanya gitu kan, Ya, laki-laki ya Pak. betul. Terus pas dilihat di sini kan kalau dia kan anak perempuan, Ya. F1 itu F1 anak perempuan, berarti kan nggak bawa gitu. Nggak bawa hemofilia ini gitu. Soalnya yang ininya laki-lakinya gitu. Jadi kalau dia mau punya anak laki-laki perempuan juga nggak masalah gitu. Iya, betul Pak. Jadi ini mah tinggal ada aja Pak. Kalau mau nambah tinggal ada aja. Lanjut saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu, untuk kasus ini, dan ini pasti Bapak Ibu dihadapkan pada kasus ini, kita harus ingat hemofili itu ada di kromosom siapa? Hemofili itu ada di kromosomnya X. Jadi, hemofili pasti terjadi pada laki-laki. Kenapa? Karena kromosom X-nya tidak punya padanan yang mengalahkan dominansinya. Sehingga pada laki-laki itu bisa muncul hemofili. Sedangkan pada perempuan, kasusnya beda. Pada perempuan itu, X-nya ketemu X lagi. Sehingga karakteristik hemofilinya itu bisa tidak muncul pada dirinya. Tapi perempuan itu menjadi pembawa. Karena dia kasusnya X, gitu, ada di kromosom X. Makanya, untuk pasangan, biasanya sebelum menikah itu ada tes pranikah untuk memastikan banyak hal. Salah satunya adalah ini, kromosom ini ya. Dan ketika misalnya sudah terungkap masalahnya, yaitu balik lagi kembali ke pasangan itu. Ketika cinta sudah kuat, ya silakan dilanjutkan. Ketika rasionalitas lebih kuat, bisa juga diakhiri sebuah hubungan itu, begitu ya. Makanya banyak orang yang jarang melakukan screening pasca pranikah karena ketakutan tersebut. Mending nikah duluan daripada sebelum nikah dites dulu, takutnya ketahuan akhirnya pernikahannya tidak terjadi ya. Di kita itu begitu ininya. Budayanya. Atau ada Bapak Ibu yang pernah mengalami tes pranikah? Enggak lah ya, karena jarang. Umumnya mengutamakan cinta. Oke, jadi untuk ini, sekali lagi Bapak Ibu, karena pedigree ini pasti muncul ya, saya bisa pastikan, pasti muncul. Bapak Ibu harus tahu kromosom apa menyebabkan apa. Jadi ya balik lagi ya, ini emang hafalan. Tapi banyaknya
untuk masalah itu biasanya di X, di kromosom X umumnya banyak permasalahan yang genetik. Oke, ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut? Izin bertanya, ini? Pak. Oh ya, gimana Pak? Ini pertama, mungkin nggak Pak kalau wanita dia terkena hemofilia gitu? Jadi Nggak XH mungkin, Pak. kecil. Wanita biasanya kalau dari genetiknya hemofili, biasanya dia sudah meninggal duluan dari bayi. Oh. Biasanya. Tapi ada juga yang bertahan sih. Kami pendarahan tuh Pak ya. Tapi jarang sekali yang bisa bertahan. Cuma ada. Jadi ada hemofili, wanita hemofili juga ada. Cuma jarang sekali. Nah, untuk kasus hemofili ini Pak, penyelesaiannya sama dengan buta warna sama nggak Pak? Maksudnya penyelesaiannya gimana Pak? Penyelesaian soalnya maksudnya tuh Pak, dari analisis soal dan lain-lainnya. Ya, sama. Oh, sama. Karena sama-sama X, Pak. Jadi hemofili buta warna sama juga. Kalau yang sindrom-sindrom itu Pak? Nah, kalau sindrom-sindrom itu biasa selain di kromosom genetik ada juga di kromosom badan juga. Misalnya sindrom Down di kromosom nomor berapa? 13 gitu. Atau 21 ya. 21. Ya, 21 bukan 13. Trisomi dia. Nah, itu bisa juga. Sindrom-sindrom bisa di nomor lain. Bukan di bukan di seksual. Jadi di kromosom badan bisa juga. Tapi untuk genetika ya Bapak Ibu, itu kita tidak bicara, jarang sekali kita bicarakan sindrom-sindrom itu diturunkan. Karena untuk persilangannya agak sulit diskemakan begini. Makanya untuk kita nanti saat menyiapkan persiapan ini, fokus saja yang ke kromosom yang kromosom seksual. Gitu. Karena untuk yang lainnya kan akhirnya tidak berpengaruh laki-laki perempuan kan untuk yang di kromosom somatiknya. Gitu. Jadi untuk persiapan fokus saja ke seksual, apakah dia di X atau dia di Y. Begitu. Yang lebih konkretnya. Pak, ya. Kalau kelainan genetik autosom itu apa Pak? Kemarin kayaknya ada soal keluar itu deh. Kelainan genetik autosom. Iya, autosom atau di badan ya. Ya, kalau untuk soal di sini kayaknya nggak ada Bu yang di konteksnya pakai autosom Bu. Karena skematiknya agak sulit digambarkan jadi pedigree. Umumnya di gonosom aja. Kemarin di Edmodo kayaknya ada yang keluar di soal itu. Gimana Bu? Di soalnya di Edmodo yang diberikan itu Bu Lilik, ada soal autosom kayaknya. Oh, ada autosom ya. Tapi bukan disilang-silang kan Bu? Enggak sih. Enggak. Iya. Itu Cuma lebih ke pengetahuan aja nampaknya. Dan itu kaitannya dengan sistem penyakit. Jadi penyakit pada genetika gitu ya. Tapi itu lebih ke pemahaman saja, tidak untuk dijadikan pedigree. Nah, kalau kita sekarang fokus ke kisi-kisi, nampaknya sih tidak akan ada ya yang seperti itu. Karena kisi-kisinya pedigree. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada lagi terkait ini? Oke, tidak ya nampaknya. Oke, jadi kalau saya simpulkan, untuk persiapan Bapak Ibu fokus ke yang gonosom atau kromosom kelamin itu ya, untuk
dalam konteks soal-soal pedigree. Karena untuk yang autosom itu pedigrinya tidak bisa seperti ini. Karena kan ada di badan ya, mau perempuan mau laki-laki bisa-bisa aja terjadi. Pak, sedikit Pak. Oh ya, gimana? Enggak. Oh, ini berdasarkan bagan saja ya Pak. Oh, ini kan diperlihatkan pada parentalnya. Ini ada laki-laki perempuan, nggak ada yang bawa ya Pak kalau ini kan Pak? Ya. Nggak ada yang hemofilia gitu, nggak hemofilia gitu bapaknya ini kan ya Pak? Apakah bisa kemungkinan gitu misalkan bapaknya nggak hemofilia terus menikah sama ibunya terus ini menurut bagan saja gitu Pak, terus anaknya ini laki-laki menderita gitu? Kalau ini perempuan Pak masalahnya Pak. Jadi perempuannya dia pembawa, cuma nggak ditulisin sebagai perempuan pembawa aja. Enggak yang parentalnya Pak, yang parentalnya. Nah, yang itunya. Yang ini? Enggak, itu kan enggak ya Pak? Iya, enggak. Terus menikah kan sama yang normal juga itu. Iya. Terus jadi ada hemofili. Gitu. Iya, ini bisa kayak gitu. Perempuannya pembawa Pak. Jadi kalau perempuan pembawa itu secara fenotip dia normal. Tapi di dalamnya pembawa, makanya kenapa diskematikan ada seperti ini untuk menganalisis bahwa si perempuan ini adalah pembawa. Seperti anak di F1 itu ya Pak, seperti F1 perempuan yang kasusnya. Kasusnya dia pembawa. Gitu. Dan untuk XY ini bisa jadi normal. Kenapa? Karena si perempuan ini kan punya XX2 ya. Dan pada kasus yang diturunkan ini X yang normalnya yang terturunkan. Tapi kalau dia punya yang lain bisa juga ada yang jadi pembawa. Nah, kenapa ini bisa terbukti bahwa dia normal tidak pembawa? Karena anaknya laki-lakinya normal semua. Begitu. Ya. Jadi pembawa ini bisa pembawa. Ini ibunya pembawa. Cuma tidak diinikan aja untuk agar dianalisis sama pesertanya karena sebagai soal kan. Iya. Gitu. Jadi silakan ya Bapak Ibu, pokoknya yang lainnya yang buta warna, pokoknya yang kaitannya dengan kromosom seksual atau gonosom, nah itulah saya pastikan itu pasti ada ya untuk disiapkan persilangannya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, sekarang kelainan masih yang tadi, dan sudah cerita bahwa hemofili itu ada di X. Nah, makanya sekarang kita coba bagaimana ini hasilnya. Individu di baris kedua, nomor 3. Secara fenotip wanita normal. Nah, ini boleh dicoba ya, karena tadi kita sudah bahas, mungkin sekarang pas nih untuk dicoba. Oke. Yap. Ya, sudah aman ya. Karena sudah kita bahas, jadi jawabannya tentu saja yang D. Kenapa ya? Karena tadi ada potensi dia menjadi pembawa dari bapaknya ya. Oke, aman.
Kita coba lanjutkan. Nah, sekarang nih ke ilmu gaib ya. Asal-usul kehidupan udah gaib. Oke, silakan ya Bapak Ibu diterka nih, dicoba-coba. Jadi untuk genetika, sembari Bapak Ibu memperhatikan soal ini, yang perlu kita perhatikan fenotip, genotip tentu saja jangan kebalik. Terus bagaimana menurutkan gamet, dan setelah itu tinggal mengkombinasikannya saja. Terus yang kedua, pedigree pasti ada, keturunan, dan kita siap pada yang gonosom saja untuk pedigree. Oke, baru satu. Baru dua. Tiga. Berapa nih? Oh iya. Oke, banyaknya A. Oke, Pak Gali B ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain banyaknya A. Nah, langsung aja Pak, kenapa B nih? Ini kan di bawahnya percobaan ini menggugurkan pendapat Lamaknya. Jadi kata Lamak, sifat hewan itu disebabkan oleh faktor genetiknya gitu. Jadi kata Lamaknya seperti itu. Mungkin juga, Pak. Oke. Kalau satu kan sifat lingkungan tidak diwariskan. Ini kan dijelaskan bahwa tidak diwariskan. Jadi kalau yang B ini kan menurut dia gitu. Jadi berekor oleh faktor genetik. Oke, sekarang kita ke yang kedua. Kalau Pak Asep gimana nih? Pak Asep jawabannya A. Saya random aja ya, mungkin Bapak Ibu ada yang nggak kesebut, karena saya ngacak aja dari mos saya ada di nama siapa. Oke, Pak Asep gimana? Kalau saya melihatnya pemotongan ekor itu merupakan dampak dari apa istilahnya pengaruh lingkungan gitu kan, artinya faktor dari luar. Makanya lebih cenderungnya ke efek dari lingkungan tersebut. Jadi sebetulnya faktor lingkungan itu tidak diwariskan. Kemudian ini juga ragu sih, saya juga ini terkait ragu ya. Di zaman Lamarck itu apakah genetika sudah ditemukan atau belum gitu? Saya kira belum Pak. Jadi faktor genetik belum masuk ke Lamarck. Oke. Oke, kalau gitu jawabannya banyaknya ya A ya. Kita coba munculkan saja. Ya, jawabannya yang A. Jadi memang arahnya ke situ sih. Yang tadi Pak Asep bilang bahwa di zaman itu memang belum fokus ke apa yang terjadi di dalam genetik ya, di dalamnya seperti apa. Jadi kajian genetik itu belum mendalam, sehingga yang paling memungkinkan ya tentu yang A, karena kalau yang lain juga D terlalu teoritis, kemudian yang E itu juga mudah ditebak tidak pas untuk konteks ini. Jadi yang pas hanya itu, karena kalau Lamarck ini kan yang populer itu gajah itu ya.
Jadi ada gajah yang leher Jerapah. panjang dan gajah yang leher pendek. Kalau kata Lamak itu gajah itu leher pendek awalnya, tapi lama-kelamaan akhirnya jadi Jerapah. panjang. Berapa, Pak? Jerapah. Iya, Jerapah, kok Pak. gajah sih? Bener jerapah ya. Itu jerapah ya. Gajah jerapah deket banget sih katanya. Ya itulah ya, jadi populer pokoknya kalau Darwin itu yang lainnya. Kalau Darwin itu bilangnya ada dua jenis, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang yang bertahan, yang pendek yang tidak bertahan. Tapi kalau Lamak itu berubah dari pendek menjadi panjang. Itulah ya. Ini aman juga. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Bukti evolusi. Ada embriologi perbandingan, ada organ-organ vestigial, ada homologi, bukti-bukti evolusi ya. Nah, sekarang kita dihadapkan pada embriologi perbandingan. Satu sampai tiga ya. Kayaknya belum. Oke, baru 4. Oke ya, nggak ada lagi yang jawab, tapi sudah konsisten ya. Jawabannya yang A. Oke, jadi untuk soal ini ya kita perhatikan aja dari gambarnya, itu sudah jelas bahwa perbedaan itu muncul ketika di nomor 4 dan nomor 5. Itu karakteristik individunya sudah mirip sekali. Tapi untuk awal-awal, dari 1 sampai 3 itu memang masih bentuknya mirip sekali. Dan itu memang terbukti adanya. Jadi embrionya manusia, embrionya kambing, embrionya apapun itu, yang misalnya mamalia aja yang terdekat, itu mirip sekali sebelum terbentuk organisme utuhnya. Ketika dia membelah, itu mirip sekali. Bahkan untuk yang lebih rendah pun, misalnya ketika embriologi katak, embriologi reptil, itu masih mirip sampai tahap 3-nya. Dan ketika itu mirip secara sains ya, sekali lagi ini secara sains, bahwa para peneliti berpendapat bahwa mungkin kita datang dari nenek moyang yang sama. Kenapa? Karena tahapan bagaimana kita terbentuk dan juga bagaimana organisme lain terbentuk itu mirip tahapan demi tahapannya. Makanya embriologi perbandingan bisa dijadikan sebagai salah satu bukti adanya evolusi. Begitu ya. Oke, nampaknya oke, atau ada Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan tentang ini? Aman ya, berarti sudah nih. Oke, kita coba lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu. Sekarang kisi-kisinya ada hasil penelitian ataupun fenomena antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian peserta dapat menganalisis kenapa fenomena itu bisa terjadi, dikaitkan dengan asal mula kehidupan. Monggo Bapak Ibu.
yang ini selanjutnya. Oke. Silahkan. Ini soal ini nggak ada ininya Pak. Kan apa kalau kita tahu juga kan yang pertama itu pas kenapa terjadinya yang putih hilang itu karena adanya asap kan ya Pak. Ya. Tapi kan di soal ini nggak ada ya. Jadi kalau misalkan nggak tahu peristiwa itu kemungkinan sulit juga kalau misalkan nggak jawab ini gitu Pak. Iya. Nggak dituliskan di soal. Ini kan populer ya, salah satu contoh populer di apa namanya, di kajian evolusi. Di buku pelajaran. Di buku pelajaran. Oke, jawabannya A, ada yang E, ada yang A, ada yang D ya. Oke, lumayan nih, seru juga nih, ada perbedaan baru nih di sini. Ada D, ada A, ada E. Oke, kita coba dari ini aja dulu ya, yang duluan. Ibu Melni, D. Kenapa Bu Melni? Jawabannya D. Jadi kan ini karena sebenarnya memang adaptasi terhadap lingkungan, Pak. Hanya saja karena ada asap. Ini kok nggak salah karena pencemaran lingkungan ya, Pak ya? Iya. Sehingga yang berwarna gelap ini lebih beradaptasi dengan lingkungannya. Sehingga yang cerah ini dia punah gitu. Saya pendapatnya seperti itu, Pak. Cuma saya ragu antara A dengan D ini, Pak. Karena dua-duanya kan sama beradaptasi ya. Iya. Tapi mungkin saya coba tadi yang D, lebih feeling ke D gitu. Oke, ya, siap. Jadi A dan D ya, emang ya redaksi soalnya juga mirip ya. Adaptasi terhadap lingkungan, kemudian warna gelap adaptif terhadap lingkungan. Mirip ya. Oke, sekarang ada yang siapa ini? Pak Hendra. Ya. Iya, Pak. Oh, Ibu ya. Ibu lupa. Sudah lama gak berinteraksi. Gimana Bu? Kenapa yang A? Ini karena kalau apa namanya, pernah dibaca, ini kan dulu ada revolusi ya, peristiwa dulu kan ya, jadi yang sekarang kan keadaannya lebih cenderung gelap. Jadi kalau yang terang itu lebih cepat kelihatan, jadi lebih cepat ditangkap oleh mangsa. Jadi yang lebih bertahan itu yang warna gelap. Jadi berarti disimpulkan yang gelap itu ada itu karena proses atau peristiwa adaptasi terhadap lingkungannya. Oke, jadi karena adaptasi ya, mirip dengan yang D tadi. Oke, sekarang ada juga yang E sendiri nih, Pak Asep. Gimana Pak Asep? Kalau saya mengingatnya ini kan contoh populer yang biasa ada di buku, Pak. Ya. Nah, biasanya contoh ngengat yang berbeda warna ini masuk ke contoh seleksi alam. Ya, alasannya mah mirip-mirip sih. Artinya ketika terjadi perubahan lingkungan, alam ini menyeleksi nantinya tumbuhan hewan mana yang sekiranya tidak bisa bertahan dari predatornya gitu. Oke. Ya, terima kasih. Nah, kalau gitu kita coba munculkan ya Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah yang E ya Bapak Ibu. Jadi ini mantap Pak Asep. Pak Asep the one and only. Jadi di kasus ini kasus yang populer sekali, di mana dua warna ini ada awalnya. Dari awal memang sudah ada dua-duanya warna ini. Meskipun mereka satu spesies, tapi warnanya beda. Nah, itu ada ya. Nah, ini adalah contoh seperti kita di manusia. Jadi manusia itu kan ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ya mirip-mirip lah ini kasusnya seperti itu. Satu spesies, dua warna. Nah, kasusnya
setelah ada banyak asap, ternyata yang terang ini akhirnya lebih banyak dimangsa sehingga populasinya turun dahsyat. Sedangkan yang gelap ini lebih jarang dimangsa karena nyaru gitu ya. Akhirnya mereka populasinya meningkat. Gitu cerita di sini. Dan itu menandakan bahwa ada proses yang disebut dengan seleksi alam. Gitu. Jadi yang cocok dengan lingkungannya, yang lebih bertahan untuk bisa melanjutkan generasinya dibandingkan yang tidak kompatibel dengan lingkungan. Jadi opsi lain tuh betul juga adaptasi, tapi dalam konteks soal ini yang diharapkan adalah fenomena dari seleksi alam. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut tentang ini? Ini di buku-buku sih contohnya ini terus ya. Makanya dipilih juga. Untuk kata kuncinya Pak, kalau misalkan ada soal semacam ini gitu Pak. Kalau ini lebih ke pemahaman sebelumnya Pak, atau ingatlah kalau ini, karena bukan tipe yang harus dianalisis kata kunci sih kalau ini. Kalau ini fenomena yang saklek kita tahu atau tidak. Gitu ya. Jadi emang dalam biologi mau tidak mau ya ini mah mau dihilangkan stigma tidak dihafal juga pada faktanya memang ada yang harus hafal gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, oke kita coba lanjut ya. Jadi kita bahas kisi-kisi aja sih hari ini. Dan dari situ mungkin nanti setelah ini kita coba obrolin gimana selanjutnya. Silakan Bapak Ibu selanjutnya. Bioteknologi, ini bagian terakhir di kisi-kisinya, topik terakhir. Dan bioteknologi juga sejauh yang diobrolkan tadi tidak menimbulkan masalah juga. Ya, silakan Bapak Ibu dicoba. Ini juga nampaknya mudah ya. Untuk apa nih teknologi modern? Modern. Iya, 2 dan 4. C. Oke, sudah banyak nih ya dan konsisten, jadi langsung saja. Oke, jadi betul sekali ya Bapak Ibu, karena ini gampang sekali ya untuk bioteknologi dan dari segi pilihan juga sudah saklek sekali. Kalau membuat cuka itu jelas tradisional, rekayasa genetik jelas modern, membuat yogurt jelas tradisional, hipopisasi ikan jelas modern, karena hipopisasi ikan itu seperti suntik hormon, jadi menyuntikkan kelenjar hipofisis ekstrak itu ke badan ikan untuk mempermudah proses reproduksinya. Jadi gampang lah ya untuk yang ini. Dan ini selanjutnya masih bioteknologi juga. Ini juga nampaknya gampang lagi. Sekarang ditanyakan fermentasi atau lebih fokus ke bioteknologi konvensional ya.
Oke, silakan dicoba. Oke. Iya, oke, sudah ya. Ini juga cepat juga, dan kita munculkan saja kalau begitu. Iya ya, mudah ya. Karena kalau produk itu bukan ya, itu relatif, bukan ciri khas dari tradisional atau modern yang menjadikan modern atau tidak modern itu lebih ke masanya atau ke keterkiniannya. Dimana kalau dulu itu hanya menggunakan sistem-sistem yang seadanya, ilmu pengetahuan turun-temurun. Nah, kalau yang modern itu menggunakan prinsip-prinsip yang kekinian. Nah, makanya dari keduanya jelas yang paling membedakan adalah prinsip yang digunakan, gitu ya. Oke, aman semua dan habis.